akan denganmu, memandangmu Yesus, memandang wajahmu Yesus, kekasih jiwaku, dan bawa aku, bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, dan menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku ingin selalu duduk denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup
kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau selalu dekat padamu, Yesus. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Hanya Kau yang terbaik, hanya Kau yang termanis, ya Yesus. Kami naikkan sembah, kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu sungguh kami rasakan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Engkau dekat dengan kami, mendekap kami dalam pelukan-Mu. Kasih-Mu mengalir di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat. Ku
menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan selalu bersamamu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah roh-Mu Tuhan selalu tinggal dalam diri kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap jamahan-Mu untuk setiap hati kami Bapa. Sekarang kami mau membuka hati kami lebih lagi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan memberkati Kore, Tuhan pakai Kore untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan Kore Tuhan boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada yang baru join? Shalom. Welcome yang barusan join. Halo Clara, Shalom Nevia, semua. Jeniken, Niken, Ko Victoria, Halo. Clara, ada siapa lagi? Halo. Yobel ya? Yobel lagi juga siapa? Oh, oke. Ada siapa lagi? Clara, Jeniken. Jeniken Ya, share. Valen. Shalom. Shalom Jen. Shalom. Len? Ya, itu. Kita kayak sing-singan sih, Len. Ada yang mau sharing dulu, ta? Kotan loh, nanti ya Kotan. Tak tunggu sharingmu loh, Kotan. Kayak udah banyak yang ngantri sharing sih hari ini. Asik. Kotan itu kelihatan jelas kok langsung Kotan. Kenapa? Langsung kelihatan jelas tadi Jel Kotan. Asik. Ditunggu. Yobel, salah satu. Kenapa? Enggak tahu ada chatting itu loh. Ini. Oh, yang Kaisan di-mute aja salah satu. Oh, suaranya nggak pecah. Oke. Kita langsung lanjut ini supaya nggak krik-krik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Buat Kore, silakan. Shalom. Sebelumnya kita mari berdoa lagi ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan boleh punya waktu untuk berkumpul, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi dan fasih lidah supaya firman yang hamba-Mu sampaikan malam ini dapat menjadi berkat buat semua orang di sini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Oke, shalom guys. Jadi ada yang udah tahu tema malam hari ini enggak? Oke, enggak ngerespon. Tahu. Apa Len? Grace of Faith. Nah, bisa baca dong. Artinya, tolong diterjemahkan Kore, silakan. Ya, jadi aku enggak ngerti kata yang tepat apa untuk
ungkap no ini ya, karunia iman. Apa ya? Aku googling kok aku enggak nemu kata-kata yang tepat. Jadi aku sampai nanya sama Gio, dan Gio ngasih saran ini. Aku jadi ngasih beberapa words, jadi Gio yang nyaranin ini. Jadi kalau ada salah kata, salahkan Gio. Mana Gio? Oh, ada ya. Oke, jadi ini aku mau ngomong tentang karunia iman. Jadi agak berat sih materi ini buatku. Waktu mau nyampe materi tentang karunia roh. Karunia roh. Jadi ada 9 macam karunia itu. Jadi tema bulan ini kali ya. Kubur sempat bagikan. Ayo coba di outreach minggu lalu sudah bagikan. Aku juga minggu ini bagikan. Jadi dari karunia ini yang tak pilih, kira sih menurutku simple dan harusnya di setiap kita tuh mengenal ya apa itu iman kan, karunia iman. Apa sih karunia iman tuh? Jadi karunia iman ini itu karunia kalau pengertian dasarnya dulu ya. Karunia sendiri pengertian dasarnya kan pemberian, anugerah, rahmat. Gitu. Tapi pemberian ini yang sifatnya berasal dari yang maha besar. Gitu. Karunia itu gitu, bukan sekedar pemberian dari pengertian horizontal, tapi lebih ke vertikal antara kita dengan Tuhan. Nah, karunia iman ini adalah karunia yang diberikan kepada kita, bukan berasal dari kemampuan kita sendiri, tapi berasal dari pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan dari hasil usaha kita. Di dalam Alkitab sendiri dituliskan ada 9 macam karunia roh. Tapi hari ini aku khusus membahas apa itu karunia iman. Jadi seharusnya di step sini punya ya iman ya. Kalau kalian merasa tidak punya iman ya perlu dicek kembali hati kalian. Oke, untuk memulai firman, aku mau mengawalinya dengan membaca kitab Ibrani 11 ayat 1. Dev? Oke. Nah, iman, Ibrani 11 ayat 1 yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah hal yang mendasari antara karunia-karunia iman. Karena dimulai dulu dengan kita punya iman, kita percaya sama Tuhan, punya landasan, dasar kita percaya, baru kita bisa percaya bahwa karunia-karunia itu semua ada. Seperti contoh nih, karunia kesembuhan, karunia mujizat, dan karunia mengartikan bahasa roh dan lain-lain. Pasti itu didasari dengan kita punya iman dulu, percaya dengan segenap hati, maka baru karunia itu bekerja. Semua itu bisa terjadi karena kemurahan Tuhan. Iman sudah disediakan sama Tuhan, sudah disediakan, iman sudah disediakan oleh Tuhan, dan kita tinggal merespon itu dengan positif, baru dan berusaha yang terbaik serta mengerjakan bagian kita. Iman ini bagian kita ya untuk merespon apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Next slide, Dev. Okay. Terus iman ini bukan apa yang Tuhan sudah lakukan dan kita upayakan supaya Tuhan merespon permohonan kita. Jadi kalau kalian bingung, tak kasih contoh ya. Misal nih, hari Selasa ini, pagi ini kita mau berangkat kerja. Tiba-tiba teman ada yang ngechat, ada yang telepon, minta tolong ke kita karena kondisi finansialnya lagi buruk. Lalu kita tolong dia. Kan baik kan perbuatan kita ya. Kita sudah nolong orang nih. Terus kemudian sebelum kita berangkat ke CG, ada teman minta diinjili dan berdoa. Kita doakan, lalu dia terima Tuhan. Kan? Kita berbuat baik lagi. Sore hari ini kalian datang ke CG, kalian berdoa, kalian punya permohonan ke Tuhan. Somehow dalam diri kalian lebih yakin kalau Tuhan pasti mendengarkan doaku. Ya enggak sih? Kalau kalian merasa seperti itu, di dalam diri kalian merasa ada bagian dari yang kita sudah lakukan yang membuat Tuhan menjawab doa kita, itu bukan iman yang berdasarkan
apa yang Tuhan sudah lakukan, tapi iman yang berdasarkan apa yang kita sudah lakukan. Tanpa kita sadari, seringkali kekristenan kita itu dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan dan Tuhan juga lakukan. Tuhan lakukan sesuatu, saya lakukan sesuatu. Saya beriman atas apa yang saya lakukan untuk mendapatkan apa yang Yesus lakukan. Tuhan memberikan karunia ini bukan untuk memuaskan kepicikan kita. Kita bisa membanggakan diri, ya sudah menyembuhkan orang, menginjili orang, memberkati orang. Kesan kita ini juga ada ambil bagian dari situ kan. Jadi kita ini hidup berdasarkan iman sebagai orang percaya. Jadi karunia iman ini kan diberikan untuk membangun jemaat dan mengenapi rencana Tuhan. Dan ini bukan iman biasa. Karunia iman ini secara khusus ya kali ya diberikan untuk orang-orang untuk mengenapi rencana Tuhan. Dan karunia ini hanya diberikan untuk orang-orang tertentu sih menurutku. Jadi ini aku membahas tentang pengertian dasarnya dulu lah ya menurutku ya. Terus sebelum kita masuk ke contoh sharing. Di kemarin itu waktu hari Koilin expositional hari Kamis kali. Hari Kamis kemarin itu di gereja kita ada acara exponential growth. Aku cuma bisa ikut sesi 1 karena ya aku sebetulnya tidak terlibat sih karena itu pertemuan yang dikhususkan untuk under TL Coach dan TL Coach dan CGL ya. Cuman kan aku bukan bagian dari itu. Nah, tapi karena aku pelayanan, aku bisa dapat tiket itu. Jadi aku yang dengar sih. Aku dengar waktu Pastor Puji membawakan satu sharing mengenai 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita semua rata-rata tahu lah ya. Ini kan sharing tentang 5 roti dan 2 ikan ini sering dibagikan waktu kita sekolah minggu. Kecuali kalau yang ada yang mungkin yang belum pernah ikut sekolah minggu, tak bagi sekarang nih. Jadi 5 roti 2 ikan ini waktu Tuhan melakukan mujizat di bukit. Itu salah satu mujizat yang Tuhan lakukan. Aku suka ayat ini dan aku sering baca. Dan setiap kali aku sering baca, aku selalu mendapatkan suatu perspektif yang baru lagi. Aku punya sudut pandang yang baru lagi tentang ayat ini. Oke, lanjut ke ayat yang Yohanes 6 ayat 5 sampai 10. Tolong Dev bacakan Dev. Dev. Oke. Dev tidak ada. Oke, coba Edwin Christian. IC, bacakan IC. Halo, suaraku jelas? Enggak. Ya, jelas. Nah, 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Stop. Berhenti di ayat 7 dulu. Jadi di sini Tuhan ini sudah tahu ya. Tuhan tahu nih di ayat 5 nih. Tuhan ini sudah tahu ya. Dan Tuhan ngomong kalau dia tuh pengen tes uji iman murid-muridnya ini. Ini kan murid yang 12 murid Tuhan ini kan murid yang langsung direct hubungannya sama Tuhan ya. Yang setiap hari ikut pelayanan Tuhan. Lihat mujizat langsung dari Tuhan. Tapi Tuhan pengen tahu seberapa besar iman mereka. Tuhan sebetulnya ya bisa langsung sih. Atau untuk melakukan mujizat ini dia punya banyak cara yang Tuhan bisa lakukan. Tapi Tuhan pengen lihat proses ini. Ayat selanjutnya, Win. Ayat 8. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk."
Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Oke. Jadi agak keluar topik bentar ya. Jadi buat yang kemarin ikut lihat streamingnya ada nggak yang ikut? Atau mungkin pertemuan? Aku kayak kemarin pertemuan tuh cuma lihat Ko Iling, Agnes sama Josu sih. Audrey juga. Mungkin ada yang dengerin ya waktu live streaming. Jadi kemarin Gokuji ini yang bahas tentang ini cukup banyak. Ya, ini sih pertemuan untuk leader-leader ya. Jadi mungkin aja ada leader-leader yang mesti diingat lagi nih. Jadi kok ngeblank aku ya. Oke, ini langsung skip. Perhatikan di ayat 10 aja. Tuhan menyuruh mereka kumpul. Katakan di kitab Markus 6 ayat 40. Bisa dibantu enggak, Div? Div. Oke, tak baca no ya. Markus 6 ayat 40 ya. Tuhan ayat 40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Ini masih sama sih. Ini masih bahas tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi aku lompat ke ayat ini, Markus, kitab Markus ayat 40 ini ngomong, Tuhan Yesus tuh menyuruh mereka duduk untuk berkelompok-kelompok. Jadi ini lanjutannya dari ayat yang ke-10 tadi. Menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Sedikit aku membahas. Jadi kenapa gereja kita tuh mendorong kita untuk duduk berkumpul di JG-JG ini. Supaya kita tuh juga mudah untuk dibagikan roti dan ikan dari gereja ini. Roti, ikan. Kita ngomong langsung sandwich tuna lah ya. Lebih gampang ya, roti sama ikan. Jadi urapan dari gereja ini bisa mudah dibagikan kalau kita menjadi kelompok-kelompok kecil. Ya bisa lebih cepat baginya. Coba bayangkan kalau gereja mau bagi sandwich tunan itu satu per satu, sama kayak urapan yang mau bagi satu per satu, akan makan waktu yang cukup lama untuk urapan itu atau roti itu sampai ke kita. Nah inilah pentingnya kita ber-JG. Gereja kita itu kan memiliki visi ya dan amanat agung untuk menjadikan murid. Jadi sering ya kita dengar tentang Koilim biasanya ngomongan visi gereja 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid. Jadi lebih gampang kalau dari Pastor Philip itu turun ke gembala nih, misal ke Kooke yang TL kita, dari Kooke turun ke Coach Pur yang jadi coach kita, terus dari Coach Pur dibagikan lagi ke Koilim, JKL kita dibagikan lagi makanan itu ke sponsor-sponsor dan sponsor-sponsor membagikan lagi ke anak-anak, itu lebih cepat gitu. Jadi tidak nunggu langsung dari Philip, kelamaan kan. Jadi ke depan ini kita ini nanti bukan hanya yang duduk-duduk di kelompok ini aja, tapi kita yang akan ikut ambil bagian untuk bagi-bagikan roti. Aku percaya sih semua di sini nih ke depan akan jadi leader, bukan cuma dari bagian 5.000 orang yang nunggu roti itu, tapi yang ikut membagi-bagikan, mendistribusikan roti. Lalu sedikit ya lompat ke ayat Matius 14. Matius 14. Steve. Mau dibantu, Re? Ada di Div sih. Matius 14 ayat 9. Oh, Matius 14 ayat 19. Ada di. Coba William bantu kok.
Oke, Matius 14. Oke, aku nggak bagi notificatif ternyata. Sorry, Dev. Matius Matius 14 14 ayat ayat 19. 19. Oke, sebentar ya. Ini benar ya? Oh, oke. Matius Coba kok baca 14 noku. ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Oke, thank you kok. Thank you. Nah, ini masih relevan lagi nih. Kitab Matius yang ngomong nih. Kalau tadi dari kitab Yohanes mundur ke Markus, sekarang ke Matius. Tapi ini sama-sama perikop ini membahas tentang bagaimana Yesus memberi makan 2.000 orang. Jadi kalau Yesus bayangno ya mengadakan mujizat saat itu dan tidak pakai bantuan dari 12 murid ya toh. Tuhan berdoa menengadah ke langit dan ngangkat roti ambil ikan ini. Biar langsung 10.000 untuk 5.000. Bisa bayangno enggak? Kayak tumpuan seberapa banyak tumpuan roti dan ikan itu sih bakal nutupi muka Tuhan. Sama kayak Puji kemarin bilang kan ya. Bisa dibayangkan udah wake sih itu. Jadi ya sekalipun ya kan roti ya kan yang dibawa sama anak kecil ini bukan roti sing gede atau bukan baguette. Pasti untuk anak kecil bawa yang dibawa anak kecil ini kan bukan roti atau ikan tongkol gede-gede, tapi kan pasti bekalnya dia mau pergi mungkin dia disangoni mbak mama nyok bawa ini pasti sini dibawa dia roti ini kecil-kecil ikannya juga kecil-kecil karena itu untuk sangoni dia. Tapi tetap aja mesti itu untuk 5.000 orang itu pasti wakai sih. Jadi aku lebih memilih untuk percaya kalau mujizat yang terjadi waktu itu waktu roti dan ikan itu dibagikan sama murid-murid Yesus, aku lebih percaya kalau mujizat itu terjadi di tangan murid-murid Tuhan. Ada yang setuju enggak? Jadi mujizat itu terjadi di dalam bakul gitu. Menurutku ya, karena bakul ini kan udah dikumpulkan nih. Kan? Kalau itu didoakan gini, plus untuk 5.000 juga mantap sih. Dan tidak mungkin bakul itu cukup. Jadi mujizat itu ada di dalam bakul itu yang dibawa sama ke-12 muridnya. Dan itu akan terus keluar roti ikan sampai semua itu terpenuhi. Artinya ketika mereka berjalan ke tiap-tiap kelompok itu, tiap kelompok kecil 150 itu kurang lebih bakul itu auto refill roti yang ikan ini. Dan habis-habis sampai sisa 12 bakul. Mujizat ini terjadi di tangan siapa? Murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu dikarunia apa? Iman dari Yesus. Iman untuk mengadakan mujizat. Iman yang supranatural. Kalau misal mereka gak dikasih karunia iman, terjadi tidak mujizat itu? Ya tetap terjadi sih. Tapi gak di tangan mereka. Ini Yesus pakai cara lain. Dan itu terjadi di tangan Tuhan. Tuhan bisa kok nuruno mana dari langit. Dan burung apa kok? Burung dara ya? Ya. Kuilim, ingat enggak tuh? Puyuh. Burung dara lah, Halim lah. Sekarang kuilim. Burung puyuh ya. Tuhan bisa pakai cara itu. Tapi Tuhan enggak mau. Tuhan lebih memilih untuk ini murid-muridnya sing suruh kerja dan mujizat itu terjadi di tangan murid ini. Karena Tuhan kasih pinjam tuh imannya supaya murid ini bisa mengadakan mujizat. Itu. Jadi Tuhan tuh nggak bergantung sama orang lain untuk mengadakan mujizat. Bisa. Tapi kali ini Tuhan percaya murid-murid ini karunia iman itu diberikan sama murid-murid. Oke, terus ya aku jadi murid-murid ya, aku terima karunia, aku terima satu mujizat seperti itu, ya. Pasti tak bagi-bagi terus ya ke kelompok-kelompok kecil ini. Nah, makanya kan
Itulah pentingnya kita punya kelompok-kelompok kecil ini ya, untuk kita saling menguatkan, untuk saling berbagi tentang apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Karena kan tidak semua orang akan dapat karunia iman, kan ada 9 nih, pasti setiap orang punya satu karunia dan kita bisa bagi-bagi. Dan ini yang dikatakan kenapa iman yang supranatural. Kayak case ini kan nggak umum gitu. Coba kita baca lagi di ayat 1 Korintus 12 ya. Tolong siapa yang baca ya? Ketor. Halo, Ketor. halo, halo. Halo Tor. Halo. Masa ya gue sore? Enggak. Oh ya wis. Ayo Tor, baca 1 Tor. Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Oke, thank you Ketor. Di tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Saya percaya setiap kita pasti ada satu karunia yang Tuhan kasih. Karena tiap-tiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Tapi minim satu adalah di antara kalian. Kalaupun kalian nggak tahu karunia apa yang ada pada kalian, ya minta terus sama Tuhan. Kayak ya istriku Audrey, dan bagaimana dia mengetuk pintu hati ini Tuhan. Ya tidak dikasih-kasih, tapi aku percaya suatu saat karunia itu akan turun ke Audrey. Karena adalah satu kerinduan yang Audrey pengen dapat satu karunia, tapi dia belum dapat. Jadi kalaupun kalian nggak tahu apa yang ada pada kalian, minta terus ya Tuhan, biar Tuhan tunjukkan apa yang ada padamu. Pastikan juga diri kita ini dipenuhi oleh Roh. Kalau Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, Dia yang akan menuntun kita. Ini sekian sih sharingku ini tentang karunia iman. Nanti aku mau minta untuk Koilin bagi ke breakout room, dan ada 2 topik yang mau tak bahas ini. Tapi sebelum aku nutup firman ini, aku mau satu sharing kejadian hari ini tentang iman. Jadi hari ini aku merasa berat pol sih. Hari ini aku merasa banyak masalah. Begitu dari pagi itu kayak ada. Ini tidak terjadi. Kok ya tidak mau kemarin naik atau besok aja loh, biar jadi satuan enaknya dicicil masalah. Tapi masalah tuh datang tuh numplek-plek hari ini. Dari pagi masalah kerjaan. Nyampe kantorku sih tadi siang sih. Terus ada telepon dari salah satu kakak di pelayanan Kids itu, leader PIC juga. Dia ngasih satu info tentang aku. Pak, aku mari naik semprot gini bla 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 sama full timer apa. Masalah ini sebenarnya sepele, tapi ya enggak tahu kok hari Selasa. Aku bilang, aku ini mau nyiap no firman sih. Hari ini aku jujur firman ini fresh, baru kemarin malam tak siap no. Kemarin siang atau malam tak siap no. Jadi ini karena kegiatan terlalu banyak ya, sampai aku tuh, firman aku besok firman. Terus belum nyiap no firman, belum mari ngetik, di telepon sampai kakak itu curhat. Aku mari naik sempat gara-gara gini. Jadi beberapa hari ini di gereja ini memang hektik kegiatan ini. Dan aku kayak ngapain sih mesti telepon aku gitu. Nah mari no dewe lah isa sebetulnya. Tapi karena kita dicurhat ya mau nggak mau jadi pendengar. Setelah itu telepon lagi ambil dari departemen lain. Woi Re, gini bla 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 bla. Woi, masalah ini sebenarnya sepele tapi jadi dalam juga, jadi deep juga. Aku dimintai pendapat. Terus diajak meeting. Sore itu Cindy juga kan ya, Katalia Cindy kan ya, meeting juga.
meeting, makanya aku Yes. tadi baru online meeting di jam berapa? Jam 3. Soalnya wah kayak dari siang tadi nggak mari-mari. Begitu tadi jam 3 mari meeting, jam 3 mulai meeting, terus mari itu aku mesti jemput Audrey. Itu mau jemput Audrey, mogok mobil. Mogok di kantor. Gara-gara hujan tuh, sih. Kayak ya Tuhan, aku pusing nih masalah nggak mari-mari. Kayak ya apa nih mobilnya nggak bisa di starter, nggak bisa masuk no persneling karena mungkin kayak tadi aku kena genangan dan mungkin air ada sing masuk dan biasalah nek banjir ya, kondisi air genang banjir kan pasti entah itu handbrake atau entah itu persneling itu bisa kayak macet. Aku kayak stres ya, sampai ya Tuhan, ya apa ini kok kayak tadi siang nggak mari-mari, masalah datang terus. Terus aku kebetulan chat ambil Ko Ilim ya, jadi aku kayak telepon langsung. Ya apa ini Ku telepon ambil perasaan kayak rodok ngedumel. Nah tapi puji Tuhan nih Ko Ilim ini nguat aku sih, bukan melok apa yang guyoni lah apa, tapi dia nguat aku untuk fokus tetap ambil Tuhan gitu. Terus mari aku telepon Ko Ilim, aku telepon Honda gak diangkat-angkat, pengen manggil home service kan. Akhirnya aku kayak aduh kok aku nyerak no. Nah, kok aku malah ini ya kontak orang-orang lain ya. Aku hari ini kan bagino tentang iman. Tak coba ambil aku merem, aku berdoa sebentar. Jadi sebelumnya itu aku minta tolong dulurku ngerti banget mobil. Oh ini gini no, tapi enggak bisa. Saya kira aku waktu itu aku di mobil, aku diem, aku merem, aku berdoa kayak Tuhan, ayolah Tuhan, mbok guyonan Tuhan. Karena aku tahu Tuhanku ini suka guyonan. Tuhan mbok guyonan. Hari ini aku mengalami hal berat. Kasih aku kelegaan. Mbok guyonan. Besok enggak apa-apa, hari ini ojo. Siapa sih sangka? Tak coba starter lagi. Mobilku nyala. Orang Honda sing mari tak video no tentang kerusakannya apa mogoknya kenapa. Itu enggak bisa ngatasi. Dulurku juga enggak bisa ngatasi. Aku balik lagi di kantor kayak, ya Pak mobil bisa? Bisa. Loh, kok bisa? Ya Pak, buat apa no? Dulurku nanya. Ya mau ngomong apa? Ya doa. Aku berdoa tadi. Dan mobilku nyala. Agak lucu memang. Jadi kayak, aku ngerasa kayak, ya ini loh, hari-hari ini Tuhan ini bekerja nih, caranya Tuhan bekerja ini luar biasa dalam hidup kita. Aku enggak tahu apa masalah kalian, tapi tetap punya iman dan fokus kita ambil Tuhan. Itu sekian sih. Wow, luar biasa. Sih. Wow, memberkati Ya, sekali. Thank you for sharing, Ko. Oke, thank you. Jadi untuk breakout room ini aku pengen kita bahas ini ya. Bahas apa ya kok kemarin ya kok Sinta ini nih. Leh. Tete hilang HP nih. Dengan Oke. sama Ini poin pertama ya. Saya nanti akan dibahas di breakout room. Apa sih bedanya antara yakin dan iman? Yang kedua, ya itu dah. Sorry. Yang pertama sih, bagaimana pandangan kalian tentang iman? Dan otomatis experience kalian, pernah tidak kalian mengalami yang mungkin tidak sama kayak aku, tapi kurang lebih kayak gitulah sharing tentang apa yang Tuhan kasih iman ke kita untuk kita percaya dan mujizat terjadi. Terus yang kedua, apa sih bedanya antara kita yakin dengan kita punya iman? Itu. Ya, sekian mungkin Ko Ilim bisa bagi ke breakout room. Oke, thank you Re. Ya, diingat-ingat ya poin-poinnya. Tapi sebelum kita ke breakout room, kita ada kedatangan teman baru ini. Kita ada JB, halo. Hai Irene, Kyo. Halo, welcome Irene.
Welcome home. Welcome home, Airin. Welcome home. Mungkin teman-teman yang bisa buka kamera, boleh buka kamera supaya bisa saling melihat. Kenal. Oh iya, kita foto dulu aja ya sekalian ya. Biar nggak kemalaman juga. Hai Airin. Oh, Iren atau Airin? Airin. Iya. Silakan Chelsea dan Valen untuk perkenalan. Halo Airin, boleh memperkenalkan diri mungkin? Nama, pekerjaan, tinggalnya daerah mana? Tes, Airin, Airin. manggilnya Airin atau Iren ya, Beb? By the way. Tes. Tes, 1, 2. Iya, rasanya mungkin ada problem koneksi mungkin ya. Karena Iya, di iya, sini agak benar-benar. nge-lag. Kayak nge-lag deh kayaknya. Habis breakout room Aita. Oke, Boleh. kalau gitu Breakout room dulu kali ya. kita sebelum breakout room kita foto dulu yuk. Boleh. Yuk, dinyalakan para teman-teman yang bisa dinyalakan. Nanti yang minta tolong seperti biasa, mungkin siapa yang bisa capture antara Albert mungkin. Iya. Option ya. Itu, Airin sudah unmute. Airin. Oh, Iren atau Airin ya? Halo. Hello. Jadi nyanyian. Ya, kita foto dulu aja kalau enggak. Oke. Ya, kita foto. Di situ aja. Ya, ini ngeliat ini nih. Nah, ini. Set. Zoom. Yuk teman-teman yang bisa on cam silakan on cam. Halo Mandy. Apa? Foto yuk. Sisi aku disulam alis tuh itu belum pilih. Nanti sih. Ayo kok Ili merapat sedikit lagi ya. Josu kurang kanan. Edwin mana nih foto ini? Josu gak ketok kok. Kameraku rusak, kamera laptop gak iso. Alasan tok ae. Alan lo belum ono gambare. Siapa? Gak bisa aku. Alan. Oh iya, Aku gak Valen. bisa on cam. Hancur. Raka Felita lagi under the weather. Yuk, silakan. Albert, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2. Yang di sana tak zoom. Bentar. Kita tersenyum. Oke, 1, 2. Oke, thank you guys. Oke, kita akan ada sesi breakout room kali ini. Jadi silakan kita berdiskusi, mungkin bisa diulangi Re, supaya nggak lupa. Kita berdiskusi apa aja. Oke, tak ketik ya. Yes. Di grup atau di Zoom aja, nggak apa-apa. Oh, iya.
Mana chat? Ini harusnya suara kita masuk sih. Should be. Nah, kalian tentang iman tuh kayak gimana? Sama apa sih bedanya yakin dan iman tuh? Yang similar ya apa gitu? Nah, Oke, kok bisa dibagi? ayo Ayo nih. ya. Kok nggak masuk chatin di aku? Masa udah masuk? Enggak, kamu ngechat private mungkin? Oh iya, kok Dev tok ini. Sorry. Sorry ya. Maksud cuma Devrek, Itu kita emang. kita dianak dirikan. Oh iya, Nah, oke. Ini Irin sudah bisa lancar ya? Oke, silakan Irin untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama, kemudian Kayaknya aku kenal. Nah, tempat tinggal. nama sama Irin kegiatannya. Giovanna. Irin atau Airin? Dua-duanya bisa. Oh, Kayaknya aku kenal. oh iya, udah kenal lah. Kenapa itu Valen ya? Apa sih? Lain cepetan lain ngomong. Oh. Guys, Valen ya perkenalan ini dulu. ya. Iya. Yuk, Irin perkenalan. Yuk, boleh memperkenalkan diri, nama, tinggal, sama pekerjaan. Halo, aku Iren. Hai Irin. Apa ya? Pekerjaanku sekarang aku bantu mamaku sih di PTC. Makanya sering ketemu Cek Valen. Oh, Makanya kenal. Valen. Cek Valen sering beli makananku. Oh, Valen sering beli makan, jual Cek Valen makanan. langganan. Kalian kan ketua gengnya PTC. Iya benar. Tolong. Ini topiknya Iren, bukan Cek Valen. Tolong. Fokus. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Tempat tinggal. Aku tinggal di Darmo Permai Timur. Oh, dekat. Di Darmo Permai Timur. Deketnya itu loh. Valen. Kencang. Madam Chang. Heeh. Oh, ya. Oke. Welcome, Airin. Welcome home, Irin. Welcome, Irin. Ya. Oke. Udah? Kita lanjut ke breakout room ya, teman-teman. Oke. Sudah bisa dilihat semua chatnya ada ya. Bagaimana pandangan kalian tentang iman? Apa bedanya antara yakin dan iman? Oke, selamat diskusi. Bentar, saya lupa untuk setting ininya. Oke. Sip. See you ya. Nanti jangan keluar dulu. Terus setelah breakout room kita akan doa berkat, baru kita fellowship nanti. Oke. Siko, itu mau bagi piro ya kok? 2. Tuh, kecil-kecil aku. Kecil-kecil. Oke, nanti akan dibagi lebih kecil lagi ya. Cuma sementara ini 2 dulu. Nanti bisa diatur lagi. Oke. Sementara. Oke. See you guys. Yuk, kita ikut siapa? Siapa caranya? Kita Hello. guys, dengar suara kita? Dengar jelas. Apa sih nggak kelihatan? Nggak apa-apa. Ayo kita diskusi. Tes, dengar nggak C Cindy suara kita? Dengar. Oke, nah gitu C Cindy dulu loh. Terima kasih loh, jebakan loh. Tadi kan bahan diskusi ini apa, Lin? Apa iman? Apa menurut kalian tentang iman? Pandangan kalian tentang iman? Sama apa bedanya yakin dan iman? Apa bedanya yakin sama iman?
Mungkin ada yang mau sharing aja sih, Dicek, mungkin. Ayo Yang lain dulu aja, jangan aku. unmute, silakan. Ayo di unmute. Ken, kok Daniel. Ada Cindy. Halo, Sin. Cindy Christina. Bucin. Halo. Halo Bucin. Hai. Sama Uci enggak? Sama Uci enggak? Enggak, Uci tepar katanya. Wah. Habis Tadi- menerjang Iya, banjir banjiri Unesa. medeni sih, di mana itu ya? Parah sih itu banjiri. Unesa. Hah? Oh iya dah. Unesa. Meluap. Terangkat. Iya, medeni ya. Oke, ayo monitor. Ayo, yang di online dulu aja. Mm-mm. Raka itu loh, Raka. Aku. Ayo Oke, Niken. Mungkin kalau yakin itu kayak sesuatu yang masih bisa kayak kita prediksi. Maksudnya kita masih yakin, misalkan nih, aku yakin ini mendung kan, ini hujan. Aku yakin. Tapi kalau iman itu sesuatu yang bahkan kita sendiri pun merasa nggak mungkin, tapi karena kita mengandalkan Tuhan, itu menjadi kita imanin gitu. Jadi merasa ya itu sih perbedaannya intinya. Sesuatu yang mungkin nggak bisa diprediksi oleh manusia, itu loh maksudnya itu iman. Itu sih menurutku. Mantap. Lanjut, Iren mungkin? Iya, Iren. Iren nggak apa-apa loh, Iren. Kalau mau sharing nggak apa-apa. Terus apa? Iren. Suaranya kecil banget. Oh. Benar. Soalnya ya, mungkin Iren kalau mau sharing ya enggak apa-apa. Mungkin ada pandangan Iren apa, guys? Beneran nggak ini suaraku? Dengar. Oh. Yes. Apa ini? Sharing ya? Apa tadi? Mungkin apa yang tadi kita mau bahas ini tapi nggak terpatok dengan ini mungkin ya. Cuma ini mungkin kayak saling sharing aja, bahan diskusi. Pandangan kalian tentang iman tuh gimana sih? Apa bedanya antara yakin sama iman? Kayak gitu. Ini aku sharing dah. Boleh. Yes, Iren. Kalau menurutku tuh, kalau yakin itu kan kita tuh nggak perlu menyertakan Tuhan. Tapi sementara kalau kita beriman sama sesuatu itu, kita menyertakan Tuhan dalam apa yang kita yakini gitu. Kalau menurutku sih gitu. Kalau yakin itu, ya itu tadi sesuatu yang pasti bakalan benar terjadi gitu. Tapi ketika kita mengimani sesuatu itu, mungkin sesuatunya itu terlihat mustahil. Mungkin kayak nggak mungkin kejadian gitu. Tapi karena kita mengandalkan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita taruh Tuhan di situ. Akhirnya Tuhan ikut serta, dan apa yang kita imani itu bisa jadi kenyataan. Gitu. Biasa. Ayo yang lainnya mungkin. Yang tadi kan sudah dua online. Ayo yang lagi onsite yuk. Ayo, Pi. Mungkin atau siapa bebas? Silvi dulu dah. Kalau dari aku sih mirip ya sama kayak kalian tadi sih. Kalau iman itu sesuatu yang kita ngelihat mata itu kayak nggak mungkin, kayak apa yang nggak dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, kayak maksudnya kayak benar-benar nggak mungkin gitu loh. Tapi ketika kita ngandalin Tuhan kayak tadi, itu pasti akan tergenapi gitu kalau iman. Kalau yakin sama sih kayak sesuatu yang kita ngelihat kayak, oh aku pasti tahu kalau itu tuh pasti ada jawabannya, kayak gitu sih. Jadi itu bedanya iman sama yakin. Gitu. Yes. Mantap. Ini sebenarnya kita butuh Re untuk menjelaskan ya nanti ya. Ayo yang lainnya. Jadi kayak ngasih bagian. Tadi. Ayo antara Mici atau Josu silakan. Ayo. Yakin dan iman.
Ya, iya, overall sama. Kalau misalnya yakin itu sesuatu yang kita tuh sudah lihat gitu. Kalau iman itu nggak bisa dilihat, dan intinya kalau misalnya kayak gini, kalau yakin itu tadi 5 roti 2 ikan, aku yakin anak kecil ini kenyang makan 5 roti 2 ikan. Tapi kalau iman itu aku yakin 5 roti 2 ikan ini bisa buat 5.000 orang. Ya nggak masuk akal, pokoknya yang di luar pikiran manusia itu iman gitu. Ya. Oke. Sorry, teman-teman, barusan suaranya kedengeran nggak ya? Atau kecil? Kecil. Kecil ya, soalnya mati kelihatannya. Iya kok. Iya, mati ya. Jadi cepet ya Pak. Oke. Cek. Nah, Udah jelas sekarang ya? Cek. Siapapun, halo. Wes jelas ya? Halo. Di sini guyu kok. Oh iya. Jadi ya. Iya, enggak apa-apa, tapi oke kok tadi. tapi oke kok ya. Ya, mungkin siapa lagi? Yo, mungkin ada yang sharing pernah mengalami sesuatu dalam hidup ini kayak aku nggak bisa mek ngandano yakin tok, aku harus pakai imanku, itu boleh diceritakno. Kayak gimana kita tuh sak mau benar-benar memakai iman kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan apa itu boleh di-sharingkan loh, menguatkan ya, karena akhir-akhir ini pasti di antara kita nih mungkin ada yang sedang lagi mengalami masalah. Nah, kalau ada yang sharing tentang iman, itu akan membangkitkan imannya yang lain juga gitu loh. Ayo, mungkin ada yang pengalaman mengenai iman dan yakin. Di sini ada Jos. Oh ya wes lah. Perhatian ke Ko Johannes, tolong didengarkan ya lo. Enggak. Ya sama sih kalau misalnya yang soal tadi apa iman sama yakin. Kalau yakin itu lebih ke arah kayak mungkin apa yang pernah kita alami atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui. Jadi kita itu kalau misalnya menghadapi masalah kita Isa yakin tahu kalau misalnya jawabannya itu sama seperti apa yang kita telah lalui. Kalau iman ya sama. Kalau misalnya sesuatu yang nggak kita pikirkan, sesuatu yang nggak bisa kita lihat itu, tapi kita mengimani maka Tuhan itu kasih jawaban. Terus mau sharing, Ci? Boleh. Ini yang kita tunggu. Ya, pokoknya kan minggu lalu itu kayak tepat sebelum CG hari Selasa. Itu ya mengalami sebuah masalah, ya mungkin masalah sepele, cuma aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya ada orang yang kayak sirik atau ngomongin soal keluargaku atau orang yang kita sayang gitu loh. Kalau misalnya soal aku sendiri ya maksudnya cuek bodo amat aja kan, karena kan kita juga nggak menyusahkan orang lain, juga nggak berbuat salah gitu loh. Jadi ya cuma kayak waktu itu tuh dengernya memang orang ini tuh ya wis dari lama lah memang toksik gitu loh, terus kayak ngomong soal keluarga bla 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 gitu. Nah terus habis gitu aku tuh tipenya yang kalau misalnya pokoknya sudah menyangkut keluarga atau yang orang terdekat itu gampang emosi. Nah itu terus habis gitu kayak ya ada cerita ke Koyo, terus kan ke mamaku juga. Nah tapi bedanya kalau mamaku tuh kan tipenya orang yang sabar, tapi dipendem di dalam gitu loh ya, diem. Nah kalau aku tuh tipe yang kalau misalnya langsung jedar tapi selesai ya selesai kayak gitu. Nah terus habis gitu hari Minggu kan kayak ya wis ditenangno. Terus pas hari Minggu kemarin tuh kan ceritanya biasanya aku kan gereja jam 4, cuma karena nemeni mama kan harus baptis jam 3, jadi gereja jam 1. Terus habis itu kan banyak adalah tentang orang yang sabar dan kuat. Tepak ya. Ya itu kayak maksudnya ditegur sama Tuhan kayak apa kayak yang mengena banget waktu Ko Philip bilang itu kalau ada yang ikut ibadah jam 1 siang itu
kita itu harus jadi orang Kristen harus belajar kayak misalnya seolah-olah champagne itu kalau misalnya dibuka botolnya itu popnya itu harus yang paling lama. Nah, aku langsung keinget begitu kayak disentil sedikit langsung ngamuk tuh pas kapan lalu itu. Jadi kayak oh ya kayak Tuhan inget kalau misalnya kita itu harus belajar dari orang yang sabar sama kuat. Terus juga kalau misalnya kita jadi sabar itu juga maksudnya tujuannya itu untuk kita sendiri karena kalau misalnya orang lain senggol kita, kalau misalnya kita sabar diem aja kan lama-kelamaan mereka bakalan capek, maksudnya kayak nggak direken gitu loh. Kalau misalnya kita nanggepi gitu, mereka kan tambah seneng kan. Nah jadi kayak kita ngelakuin sabar itu tadi tujuannya itu supaya orang itu heran, ya kok orang ini tuh senggol tapi kok enggak bales kayak gitu ya. Supaya ya tujuannya balik lagi supaya Tuhan yang dimuliakan lewat hidup kita. Gimana Pak Gembala Johannes? Pak Johannes mungkin mau menyambung tentang iman. Kok enggak ya? Mantap. Singkat, padat, dan jelas. Kamu nggak nambahin aku? Ya sih, kalau aku mau nambahin sih. Kalau menurut si Silvi itu memang orangnya memang kalau disentil dikit langsung emosi. Makanya aku juga berdoa buat DE supaya walaupun dia apa-apa ngambil orang, dia itu harus tetap sabar gitu. Itu nomor 1. Nomor 2 ya aku mau nambahin sih iman sama yakin ya. Kalau menurutku sih iman sama yakin itu nggak bisa dipisahkan. Soalnya kurang lebih sama. Maksudnya gini, kalau misalnya kita yakin, kan kita pasti beriman kan. Misalnya kayak kita sakit, ya toh. Oh, aku yakin pasti sembuh. Nah, itu kan ibaratnya juga kan kita juga beriman gitu loh. Nah, cuma berimannya kita itu balik lagi kita ya juga harus beriman itu dalam arti ya kita berdoa juga sama Tuhan gitu loh, biar imannya kita itu Roh Kudus itu biar bisa maksudnya ngabulno kita bahwa kita itu yakin, beriman, dan Tuhan itu turut campur tangan gitu loh. Nah, kalau misalnya kita beriman ya atau beriman tok tanpa kita enggak yakin ya sama ya itu enggak bisa jalan juga gitu loh. Jadi menurutku di antara dua itu jadi satu kesatuan. Itu sih dari aku. Biasa. Mantap Pak. Love you. Kok di love you ya Mbak Ilim? Lanjut, ayo C Cindy. Terus dijawab semua dulu. Lo mau sharing-sharing tak C? Sharing apa ya? Aku bingung. Yang lainnya ada Ko Victor. Ya, halo. Iya Ko, ayo Ko sharing Ko. Mungkin mau bahas tentang bedanya yakin sama yakin sama iman ya. Iman. Kalau menurutku sih kalau bedanya yakin sama iman tuh ini kayak lebih ngarah ke sumbernya sih. Kalau yakin tuh biasanya tuh lebih ngarah ke orang gitu. Kita yakin sama orang itu, kita yakin sama si A, si B. Tapi kalau iman itu sumbernya pada Yesus. Kan nggak mungkin kita beriman pada orang. Yang beriman kan pasti tujuannya kan ke Yesus. Gitu. Wih, luar biasa ya. Kita hari ini tuh kayak dapat berbagai pandangan, ya benar ya? Oke, thank you Ko Victor. Ya, jadi kan intinya ya kalau iman tuh ya ada bagian dari ada unsur yakinnya juga, tapi ya lebih dari
yakin gitu. Jadi yakin dan percaya gitu loh. Kalau yakin ya apa ya? Itu kayak yakin itu kayak enggak pasti juga sih. Kalau iman itu lebih pasti. Soalnya kan ya itu sumbernya dari Tuhan. Tapi kita belum tahu tuh terjadinya kapan. Cuma Tuhan yang tahu. Gitu aja sih. Ya itu pendapatku sih tentang iman dan yakin. Ya, thank you, God bless. Iya, yeay. Thank you, kok pintar. Super, kita mau sharing. Idem semuanya loh. Sing bener, Enggak sih, cuma aku pernah dulu, zaman dulu tuh aku pernah bahas kalau iman itu suatu hal yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Katanya, kamu kok bisa percaya sama Tuhan? Ya karena aku beriman. Bukan sesuatu sing, oh ngapain Tuhan tuh nggak kelihatan kok bisa kamu yakin sama Tuhan? Enggak, aku ya yakin sama Tuhan, tapi karena aku beriman, makanya karena aku yakin gitu sih. Lek aku sing dapet. Nah, walaupun sekarang memang ada beberapa orang misalnya di keluarga kita ada sing belum terima Yesus atau sing apa. Tapi kita harus beriman kalau suatu saat mereka bisa terima Tuhan Yesus gitu loh. Nah, kok bisa kamu yakin? Ya karena aku beriman, ya itu sih kembali lagi, balik lagi itu sih. Dan itu enggak perlu dipertanyakan lagi, kenapa kamu yakin, kenapa kamu yakin. Ya, itu wis ada di dalam hati dan tubuh kita gitu. Kita wis diselamatkan sama Tuhan, makanya kita bisa beriman sampai kayak gitu. Itu sih. Sekian. Nanti kok ini mungkin Josu, ini Jos, sharing Jos. Ini giliran ya wis. Kalau iman kalau bagi saya iman itu harus ada dasarnya yaitu firman. Jadi janjinya Tuhan itu kita harus beriman itu sama janjinya Tuhan. Jadi nggak boleh bolongan. Jadi iman itu dasarnya benar harus tahu kira-kira aku beriman ini dasarku apa gitu. Jadi dasar itu banyak di Alkitab itu janji-janjinya Tuhan itu nggak pernah habis hidupi kita. Jadi kalau kita menghadapi satu problem, kita boleh beriman sama problem itu. Tapi dasarnya dilandasi sama firman. Ya benar semua harus didasari firman, dasari sama Tuhan Yesus. Nah, pada saat kita beriman di situ muncul pasti yang namanya yakin itu. Makanya pada saat beriman, yakinnya keluar, pun kayak kita masih diajari sama Pastor Philip, kalau sudah beriman, berarti Tuhan itu Tuhan itu sudah mengerjakan itu. Jadi otomatis kita ya, di Alkitab itu tulis, iman tanpa perbuatan itu ya nggak ada gitu. Jadi otomatis kita juga harus bertindak seperti Tuhan itu sudah menjawab setiap iman kita itu gitu. Jadi ya kalau aku ingin share ya tetap harus ada dasarnya firman, janjinya harus dipegang terus, kemudian tetap jalan terus, wis maju terus seperti kita sudah menerima janjinya Tuhan itu. Benar. Ini. Ini bisa dari sini. Nah, yang onset kan sudah hampir semua. Ayo yang online sekarang. Raka itu loh. Habis Raka, Cindy, Victor sudah, Clara, Keiwan. Bucin belum Bucin. Daniel. Mungkin ada yang mau persembahan lagu. Nah, oke, Clara. Pak, tadi tak pikir absen. Oh, hadir gitu. Luar biasa. Lagi di luar kota kelihatannya ya. Apa? Clara lagi di luar kota? Oh enggak di jalan pulang dari PTC. Oh. Ya. Oh tadi itu iman yakin ya? Yes. Tadi siapa ya saya ngomong iman yakin iman tak boleh dipisah siapa ya? Cowok tadi dong. Itu tak tambahi. Yakin, iman dan percaya.
Gak boleh dipisahkan. Wah, yakin, iman, dan percaya di Iya. jus jadi satu. Iya, itu gak boleh dipisahkan. Mantap. Mungkin Ko Iwan mau nambahi? Gak ada Bapak Kita Bapak pisah. nggak ada? Iya. Oh, Lanjut, next. oke. Hati-hati di jalan, Clara. Thank you. Ayo, yang lain mungkin? Natalia Cindy mungkin? Atau Cindy Christina? Kurang 6 menit, 8 menit. 8. Ini barusan dikabari dari grup sebelah. Itu baru satu orang yang sharing. Dari tadi maksudnya cerita terus. Jadi ini lagi panas di sebelah. Lagi hot. Ayo, come on. Ayo, siapa lagi? Kalau Iman ya, aku bacain ya. Ini langsung dari Pastor Philip Mantova yang hari ini bahkan. Iman itu bukan melihat tetapi mendengar janji Tuhan dan percaya. Betul Clara ya. Katakanlah pada diri sendiri Tuhan telah. Wah ini tadi Joshua juga sudah membahas. Dan masuklah dalam realitanya beriman bahwa sudah terjadi. Realitanya itu adalah nggak cuma happy saja. Tetapi juga dalam segala situasi itu yang diperlukan bukan iman itu diperlukan dalam segala situasi, terutama ketika kita itu berada di dalam situasi yang mungkin kurang nyaman. Nah, iman itu bisa bertumbuh di tempat yang nggak nyaman, kayak gitu ya. Luar biasa. Jadi, ayo kita terus beriman. Nanti hasilnya adalah percaya dan yakin. Apa? Iya loh, Mici tuh harus sharing ya. Oh iya, Mici, Mitch. Mici, kamu Sebentar ya, ini Mici. Set. Langsung. Iya juga ya. Oh ya, jadi Percaya? oh ya. Oh ya. Oh ya, jadi gini. Kita tuh kan kalau kita beriman itu kita berdoa ya. Kayak kita mengutarakan apa yang kita imani itu biasanya tuh dalam doa gitu loh. Jadi long story short, aku tuh harusnya hari ini tuh nggak bisa datang CG on-site hybrid karena di luar kota gitu. Jadi waktu itu aku ditanyain sama beberapa orang gitu kayak kapan Mici balik ke Surabaya gitu. Tapi aku nggak bisa memutuskan gitu loh, nggak bisa memutuskan karena itu di luar kendaliku gitu. Tapi oh ya ini ada hubungannya sebenarnya sama iman kayak karena itu di luar kendali kita maka kita tuh beriman gitu loh. Jadi aku cuman jawab ke beberapa orang itu kayak ya aku berdoa nanti tanggal 15 tuh aku sudah di Surabaya kayak gitu. Aku cuman bilang kayak gitu. Tapi aku tetap kayak nggak tahu bisa apa enggak gitu. Tapi setelah aku jawab nggak tahu tuh sebenarnya ada yang nanya dalam hatiku gitu loh. Sebenarnya kamu tuh percaya apa enggak kalau kamu tuh bisa balik ke Surabaya di tanggal itu gitu loh. Terus dalam hatiku lagi aku jawab ya harusnya aku percaya gitu. Ya sudah kalau percaya tuh nggak usah tanya bagaimana gitu. Intinya kayak kadang kita tuh kalau misalnya balik ke cerita 5 roti 2 ikan itu kan murid-muridnya tanya bagaimana kita bisa dengan 200 dinar itu beli roti? Bagaimana Tuhan caranya? Tapi aku yang dapat itu dari pengalamanku itu kita tuh nggak usah tanya bagaimana gitu loh. Soalnya caranya Tuhan itu di luar pikiran. Nah, jadi waktu aku masih nggak tahu aku hari ini bisa di Surabaya apa enggak, kan juga pelayanan gitu. Biasanya kan kalau pelayanan memang biasanya sama aku Josh gitu. Terus waktu itu kalau di luar kota aku udah sebenarnya sudah mempersiapkan gimana caranya kayak gitu loh. Tapi ya itu balik lagi kayak percaya nggak sih, kayak bisa nggak sih? Iya. Terus akhirnya aku tuh bukan yang minta untuk diantarkan ke Surabaya. Jadi aku tetap di luar kota.
Tapi tiba-tiba kayak dibilangin hari Sabtu kemarin, Sabtu ini kamu balik ke Surabaya. Jadi waktu denger itu kayak, loh, oh ya it just happen. Kalau Tuhan yang lakukan itu terjadi begitu saja gitu. Jadi bukan kayak, iya aku ke Surabaya karena aku minta ke Surabaya. Atau iya aku ke Surabaya karena aku bisa nyetir ke Surabaya misalnya kayak gitu. Tapi waktu kita sudah percaya dan Tuhan yang melakukan bagiannya, ya itu yang terjadi. Jadi waktu itu terjadi kayak diingatkan lagi, ya toh nggak usah nanya toh gimana caranya. Soalnya caranya kita tuh nggak sama caranya Tuhan gitu. Tapi ya itu kita perlu tuh percaya tuh dijaga terus gitu loh. Karena ini aku yang dapat terus setiap hari saat ini adalah jangan biarkan apa yang kamu lihat itu membuat kamu lupa apa yang Tuhan katakan kepadamu gitu. Jadi kayak gini, kalau yang cerita murid Yesus 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, itu kan ceritanya diulang lagi sebenarnya di pasal yang selanjutnya itu ada kejadian yang sama, tapi muridnya tuh nanya hal yang sama lagi loh, kayak loh gimana Tuhan kita kayak gini. Jadi jangan lupa kalau misalnya kemarin itu Tuhan sudah lakukan perkara yang hebat yang nggak masuk akal, itu jangan lupa, kamu inget tuh kalau Tuhanmu tuh bisa gitu. Jadi jangan, kalau misalnya situasinya membuat kita tuh nggak mungkin ini, nggak bisa gitu. Kayak kita berharap hujan tapi ini loh bukan musim hujan, ini panas nas misalnya kayak, atau sekarang musim hujan kita berharap panas. Itu kayak kalau kita liatin terus langitnya gitu ya, kita liatin terus langitnya ya nggak berubah gitu. Tapi apa yang terjadi itu sebenarnya kayak, kalaupun kita merasa langit ini pasti bisa berubah, kalaupun kita tuh merasa itu karena kekuatan kita tuh bukan iman, karena kamu ngerasa tuh pakai kekuatanmu kayak gitu loh. Jadi dan hari ini pun kayak setelah melewati itu ya, ada banyak kebaikan Tuhan yang harus disyukuri. Hari ini aku juga kayak dibikin ini loh, kayak aku baca firman itu kayak Tuhan itu dibawa ke padang pasir sama Roh Kudus, terus Tuhan itu diuji iblis, Tuhan itu dibawa ke sana ke sini. Kayak aku tuh diingatkan lagi, iya loh, pikiranmu loh ya juga sama. Kamu tuh sebenarnya hatimu sudah diisi Roh Kudus, tapi pikiranmu tuh dibawa iblis kemana-mana. Kamu mikir gini, diuji kayak gini. Terus tadi aku ya sempat kayak ngomong, Tuhan kok bisa ya masalah itu bertubi-tubi gitu. Tapi waktu aku memikirkan masalah itu kayak tiba-tiba dalam hatiku ada yang ngomong, terus nek kamu pikirin apa yang akan terjadi? Dari kamu mikir itu apa yang akan terjadi? Terus aku ya sampai kayak jawab sendiri, ya gak ada. Terus kenapa dipikirin gitu? Kenapa kamu mikirin pemikiranmu? Kenapa kamu nggak percaya Tuhan? Jadi intinya balik sama kayak yang Cik Clara bilang itu tadi, benar, kayak percaya itu adalah kunci. Percaya nggak kamu kalau Tuhanmu tuh lebih besar dari masalahmu? Kayak percaya nggak kamu kalau misalnya apapun yang kelihatannya nggak mungkin, Tuhanmu, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil gitu. Jadi itu sih juga reminder, itu speak to me juga gitu. Jadi apapun pergumulan yang kita alami sekarang yang kelihatannya nggak mungkin, percaya, kalau kita percaya kita punya Tuhan yang mungkin kita juga pegang kuncinya itu. Kalau Pastor Philip bilang iman itu cuman jalannya, tapi semuanya itu balik ke hatinya kita, kerinduannya kita, dan motivasinya kita juga untuk apa yang kita iman itu terjadi, itu balik ke motivasinya kita. Jadi kalau kata Ko Philip, doa orang benar, jadi kita jaga di kata benar, iman dan percaya gitu. Thank you. Kemarin ya, kemarin loh itu. Pak, kok berdiri Pak? Iya. Nyala kok. Wow, luar biasa. Iya benar-benar. Ayo yang hello. Cernas. Enggak, tadi pas Meji ngomong kayak gitu, ya benar, aku pun juga dikuatkan waktu itu tuh, doa yang benar orang benar tuh minggu lalu atau kapan ya Meji ya? Kemarin ya? Minggu kemarin ya, itu. Fokusnya itu adalah orang yang benar. Jadi di mana kita tuh memiliki motivasi yang baik gitu loh. Maksud motivasi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau misalnya ya kita kayak beriman tuh juga dilihat apa yang kamu imani gitu loh. Sometimes kita tuh kayak, oh aku mau kerja, aku beriman Tuhan, omsetku tahun ini 5 miliar, aku mau beli BMW, aku mau beli gini, aku imani dalam nama Tuhan Yesus. Itu buat apa gitu loh. Kayak ini nih, korek hatimu lagi. Kamu mau beriman minta penjualanmu 5 miliar, kamu mau bisa beli BMW, DLL gitu tuh untuk apa? Apakah itu memuliakan Tuhan? Apakah itu semua kamu kembalikan untuk Tuhan?
kayak mesti dicek gitu loh. Sometimes kadang kita tuh kayak yakin, aku tahun ini gimana. Itu kamu minta itu sama Tuhan, sudah dicek belum permintaanmu itu apakah ujung-ujungnya adalah untuk Tuhan atau enggak? Aku yakin sih saat kita tuh lagi mengalami masalah ya, atau kita memiliki kerinduan sesuatu dalam diri kita, itu pasti dijawab ambek Tuhan, asalkan apa yang menjadi permintaannya kita itu adalah kayak ujung-ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tuh nggak akan segan-segan untuk ngasih gitu ya. Misalkan ya, kayak kita tahu ya, kayak gereja kita ini kan mau visinya adalah 1 juta murid, 1.000 gereja lokal ya. Bangun itu. Bukan hanya gereja biasa, tapi gereja yang kuat gitu loh. Nah, otomatis kayak aku Mbak Ilim ya, kita tuh kayak pengen gitu ya. Ayo Lim. Kita nih kayak pengen aku pengen ambil Ilim kita kerja sing genah, kita bisa menabur buat gereja kita. Siapa tahu ya, mungkin kita nggak bisa bangun satu gereja lah ya, mungkin nggak bisa bangun satu gereja, tapi at least apa sih kita usahakan, apa sih kita kerjakan, itu kita bisa kayak kumpulkan untuk memberikan gitu loh, untuk mungkin nggak untuk membangun satu gereja, tapi menjadi kayak at least bisa membantu lah, walaupun nggak banyak, tapi kayak itu timbul gitu loh dari kerinduan nih. Aku Mbak Ilim gitu loh, tujuannya kita tuh bekerja, ayo kita mau perpuluhan, ngasih yang terbaik buat Tuhan. Juga kerja, ujung-ujungnya itu adalah untuk gereja, untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena aku tahu kayak aku berada di ladang yang tepat gitu loh. Aku berada di ladang yang tepat yang benar-benar merindukan, mau memberikan kerinduan hatinya itu adalah selaras gitu loh dengan amanat agung, dengan dengan maunya Tuhan gitu loh. Jadi kayak aku Mbak Ilim yang merasa, ayo kita kerja sing genah, kita mau sama-sama walaupun kita nggak bisa ngasih sing banyak, tapi at least kita mau berkontribusi gitu ya untuk gereja kita. Karena apa yang menjadi kerinduannya gereja kita tuh ya kerinduannya Tuhan, dan aku Mbak Ilim tuh mau mengambil bagian itu gitu loh. Dan waktu aku ngomong kayak gitu, Mbak Ilim, apakah pekerjaanku langsung dituruni, langsung dikasih uang kayak pelanggan dan banyak berkat turun dari surga? Ya enggak. Aku malah akhir-akhir ini tuh mengalami banyak hal dalam pekerjaan. Aku Mbak Ilim benar-benar lagi diuji di area ini gitu. Pada saat aku sama Ilim set hati kita, oke kita kerja yang baik untuk ini. Enggak langsung tuh, maksudnya Tuhan itu tidak langsung kayak, oh ya wes lah kerinduan hatimu itu toh tak kasih berkat sing akeh dan kamu bisa kembalikan semuanya untuk kemuliaan namaku. Enggak, tapi aku dikasih ambek Tuhan itu ke dalam kayak misalnya kayak padang gurun gitu loh. Aku merasa apalagi maksudnya ya bukan salah manusia ya, kayak Tuhan opo gitu loh. Tapi waktu aku menelisik hatiku lagi, aku nggak pantas untuk tanya opo Tuhan kok ini terjadi kepadaku gitu ya. Karena ya itu balik lagi iman. Aku yakin pada saat aku set hatiku bukan untuk kekayaan pribadi atau untuk kayak untuk kesenangan pribadi atau apapun ya, tapi aku mau set hatiku mau fokus ambil Tuhan naik gitu loh. Ya Tuhan itu akhirnya kasih damai sejahtera ya, puji Tuhan ya. Pada saat waktu itu aku lemah, aku nangis waktu aku dengar kabar kayak gitu. Kabar yang mungkin membuat di pekerjaannya kayak membuat down gitu loh. Aku punya suami yang kayak di dalam Tuhan yang menguatkan. That's why yang di sini single-single cari pasangan yang takut akan Tuhan itu sangat-sangat membantu kita gitu loh. Di saat satu yang lemah, satu menguatkan. Dia menguatkan bahwa wes percaya lek Tuhan bawa kita ke musim ini, wes otomatis pasti Tuhan itu take care gitu loh segala sesuatunya. Ya mungkin kalau dilihat sekarang masalahku selesai atau enggak, belum gitu loh. Tetapi aku saat melihat favor demi favor, berkat-berkat kecil itu Tuhan kasih kayak sedikit penghiburan gitu loh buat kita. Sampai kadang tuh ngomong Mbak Ilim, kok bisa ya padahal sebentar lagi kan tanggal 30, kalau yang udah tahu ya kita akan melahirkan CG gitu loh. Itu juga kayak banyak gitu loh ya, kayak aku nganggepnya bahwa ini membuat kita tuh biar gak fokus sampai Tuhan gitu loh. Terus gak sulit terjadi sama kita juga gitu loh. Tapi kita tetap fokus sampai Tuhan, tetap fokus sampai Tuhan karena ya wes itu gitu loh. Kita tuh tetap menjaga imannya kita kepada Tuhan, kepada sumbernya yang tadi Ko Victor tuh ngomong, itu bener. Kita pegangan sampai Tuhan ya lah. Ada masalah, ada pada Oh ya wes. Jadi tak lanjut no. Jadi yang membuat kita tuh kayak gagal fokus gitu loh. Tapi ya itu balik lagi iman kita harus pegangan ambil sumbernya itu Tuhan gitu loh. Walaupun ya itu di padang gurun masalah kita tuh jadi nggak gampang
ya down itu manusiawi. Aku pun ya ada masalah aku down gitu loh. Tapi kita akan cepat balik gitu loh. Karena kita tahu kita beriman kepada siapa. Dan ujung-ujungnya itu untuk siapa itu kita jelas. Itu yang membuat aku sampai saat ini bukan berusaha ya. Tapi kuat karena Tuhan gitu loh. Tanpa Tuhan aku wis brodol gak karu-karuan sungguhan. Karena ya dibilang masalah itu sepele enggak gitu loh. Itu sampai benar-benar aku Mbak Ilim sampai ya jujur ada masa-masa stres kayak ini baru-baru aja terjadi, masih fresh ya, dan masalah ini masih belum selesai. Tapi aku yakin saat ini kayak firman Neko itu juga kayak menguatkan. Ayo punya iman. Bahkan kita baca di Ibrani 11 itu wah kayak tokoh iman. Kayak misalkan siapa ya? Musa disuruh ke tanah Kanaan gitu ya. Dia enggak tahu tanah Kanaan itu modelnya apa, tapi dia itu tetap mau berangkat, yaitu iman gitu loh. Enggak tahu apa sih dihadapi di depan, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Itu. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, welcome teman-teman. Mungkin ada yang enggak nyambung ya. Karena tiba-tiba breakout room-nya terclose. Gimana sharingnya luar biasa ya, sangat memberkati ya. Luar biasa. Sangat sekali. menguatkan ya, si Tuhan. Luar biasa. Percaya kalau kita di sini nih di-upgrade imannya ya. Ini suaranya Kak Wena di sini. Oke. Tes 1 2. Oke, teman-teman, kalau gitu kita sudah selesai sharing, kita akan tutup CG malam hari ini. Jangan lupa mau mengingatkan kembali, nanti tanggal 30 kita akan melakukan multiplikasi, dan itu acaranya adalah worship night. Jadi kita akan connecting time under CG Coach Pur dan Kosi. Jadi persiapkan, jangan lewatkan momen ini, karena percaya momen itu adalah momen yang Tuhan sendiri akan beracara di momen itu. Bukan acara manusia. Jadi jangan sampai lewatkan, pasti akan terjadi sesuatu yang besar untuk kehidupan kita gitu ya. Dan minggu depan adalah minggu sebelum kita minggu terakhir. Oh iya, jangan dikatakan, nanti enggak surprise ya. Jadi minggu depan minggu terakhir ya teman-teman. Oh siap ya, bocor ya. Oke. Ya, kurang lebih gitu. Jadi don't miss ya guys ya. Jadi kita ulangi ku, udah dengar ku. Kita berkumpulnya itu cuma tinggal minggu depan dan 2 minggu lagi. Bisa bersama-sama seperti ini, tapi tetap kita akan bersama-sama dalam ladangnya Tuhan. Jadi nggak ada jarak yang memisahkan kita kalau kita ini kumpul dalam hadirat Tuhan ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu yuk kita tutup CG malam hari ini. Kita doa sebentar ya. Tuhan terima kasih ya Bapak, kalau malam hari ini sekali lagi ya Tuhan kami boleh mendengarkan isi hatimu, kami boleh memuji menyembahmu ya Tuhan dengan bebas ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah hadir ya Tuhan dalam setiap ruangan kami ya Bapak, Engkau memenuhi setiap kami ya Bapak. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah melayani hari ini ya Tuhan, Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, kami memberkati mereka ya Bapak. Dengan berkat daripada Engkau ya Tuhan, kiranya mereka melayani semakin mereka diperbesar kapasitasnya ya Tuhan. Setiap apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil ya Tuhan. Berikan ya Tuhan kerinduan demi kerinduan ya Tuhan dalam setiap pelayanan ya Tuhan. Bukan semakin capek tetapi semakin berapi-api ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan kalau sebentar ya Tuhan kami akan selesai ya Tuhan CG malam hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau yang materaikan ya Tuhan setiap apapun firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Yang percaya setiap kata-kata demi kata-kata yang keluar ya Bapak. Dari mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan berasal daripada isi hati-Mu ya Bapak. Kumpulkan kami kembali ya Tuhan di minggu depan ya Tuhan dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami ingin mendengarkan setiap isi hati-Mu kembali ya Bapak. Kuatkan ya Tuhan setiap kami ya Tuhan dalam melewati minggu-minggu ini ya Tuhan untuk sampai Engkau datang ya Tuhan yang kedua kalinya ya Tuhan. Kami ingin tetap setia ya Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan yang baru yang tidak pernah berhenti
memberkati kita, menguatkan kita, memberikan kita sukacita, damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan amin. Thank you teman-teman. Yuk yang bisa stay dulu, kita akan fellowship untuk bisa ngomong-ngomong di momen-momen seperti ini. Yang mungkin belum bisa lanjut, it's okay ya untuk meninggalkan ruangan. Jangan lupa untuk minggu depan bisa join lagi di hari dan jam yang sama. Jangan lupa jam 7:30 kita akan mulai TED, tapi jam 7:30 kurang di 10 kita akan berdoa atmosfer gitu ya teman-teman. Yuk, yang mungkin yang tadi belum selesai sharing bisa sharing lebih lanjut. Ayo, siapa yang belum sharing tadi? Kalau di ruangan kita sudah sharing semua full. Enggak juga sih. Yo, siapa? Mungkin ada yang mau bertanya kepada Ray. Ray tadi gimana untuk iman dan percaya? Bedanya apa, Ray? Iman dan yakin. Ray. Loh, wis live ya? Loh. Orangnya kok live ya? Wah, ini tolong ini. Enggak, Tolong ini. mateni laptop jadi Oke, satu. Niken, see you. Bye-bye, God bless. See you, Jennifer. Kok ditanya ini kok? Ya, ya. Yang lain. Apa nih? Tentang iman dan percaya tadi itu loh, Ray. Iman dan yakin. Yakin. Apa itu? Apa bedanya? Kalau aku sih dapetnya, ya aku sharing sih tadi. Orang saya kita. Bye, Dadah, Dan. Dan. God bless. God bless you. Ya, sampai sini. Oh, oke. Wow. Jadi kita bahas iman, wis lah ya. Bahas apa ya, Bu? Persiapan minggu depan. Minggu depan ya. Apa acaranya? Oke. Bye-bye. Thank you everyone. See you semuanya. Thank you ya. Thank you yang di onsite ini beberapa pulang, sekitar 90% pulang. Jadi kita Sifar, kamu kok pulang, Sifar? kita akan lanjut di mobile ya. Mo, sekarang aja. Itu loh, Mo, sekarang itu loh. Gak apa-apa, aku masih lanjut soalnya aku nunggu rekaman. Kenapa sih gak didengar?